Anakku, usiamu sudah menginjak 23 tahun, bukankah ini saat yang tepat? Sedang tepat untuk apa ya bunda? Tentu saja mencarikan permaisuri untukmu. Seorang raja membutuhkan seorang pendamping. Ditambah lagi, istana ini membutuhkan penerus tahta. Untuk seorang pendamping, Paman Gajah Mada sudah lebih dari cukup. Lihatlah Majapahit, sekarang sudah besar akibat bantuan dari Paman Mahapati. Tetapi bunda, ada kalanya saya merasa sedih dan juga kesepian. Dari itu anakku, ibu telah memanggil pelukis istana kita. Prabangkara. Paduka, hamba telah berusaha untuk mencari gambar gadis yang sekiranya Paduka berkenan untuk menjadikannya sebagai seorang permaisuri. Tak usah bersusah-susah seperti itu, Bibi. Walaupun berjodoh, tapi jodoh akan datang dengan sendirinya. Boleh aku melihat lukisan Bibi? Tentu Tuan, ini adalah hasil karya lukisan saya. Lihatlah. Bibi, aku minta maaf sejujurnya. Tidak ada satupun gadis dalam lukisan Bibi yang menarik hati aku. Akan tetapi, dengan apa yang Bibi telah lakukan, aku mengucapkan banyak terima kasih. Tidak bisa begitu Paduka, hamba akan berkeliling Nusantara lagi, mencari gambar gadis cantik untuk hamba lukis. Tak perlu repot-repot, pergilah ke Sunda Galuh. Yang ku tahu, Putri Raja Sunda Galuh sangat cantik. Dan aku tak mungkin tak tertarik. Prabangkara, pergilah ke Sunda Galuh siang ini. Akan kusertakan Gajah Enggon dan Patih Madu untukmu. Baik Ibu Suri, hamba akan berangkat siang ini juga. Oh iya, tolong panggilkan Gajah Mada ya. Aku perlu berbicara dengannya. Baik Ibu Suri, hamba izin pamit. Hamba sedang mengaturkan sembah, Dewi. Ada apa Tuan Dewi memanggil hamba kemari? Diriku hanya meminta pendapatmu, Kang Mahapati. Dengan senang hati, Dewi. Utarakanlah. Gajah Mada, aku mau memerintahkan Gajah Enggon dan juga Patih Madu untuk mengawal kepergian Prabangkara ke Sunda Galuh siang ini. Bagaimana pendapatmu? Saya tidak mengerti apa maksud Tuan Dewi. Tolong jelaskan kembali. Begini, Sri Baginda Hyamuruk, anakku, rencananya akan kunikahkan dengan Putri Raja Sunda Galuh dan akan dijadikan permaisuri. Aku ingin tahu bagaimana pendapatmu. Wahai Tuan Dewi, sungguh saya tidak setuju jika Putri Sunda Galuh menjadi permaisuri dari kerajaan ini. Dari seluruh kerajaan di Nusantara, hanya Sunda Galuh yang tidak ingin bergabung dengan Majapahit. Saya akan berikan waktu kepada Sunda Galuh untuk bergabung dengan Majapahit. Jika tidak, kami akan bersikeras. Gajah Mada, aku minta kau untuk tidak gegabah. Cukup Tuan Putri, saya tidak punya banyak waktu. Saya pamit undur diri. Seorang dayang istana sedang termangu di pinggiran danau. Dayang itu termangu karena melihat sosok seorang laki-laki muda yang tampak sedang melukis sosok wanita. Karena penasaran, sang dayang pun mendekat. Dayang itu bernama Pritaya. Hai Tuan, apa yang sedang kau lukis? Apa kau tidak kenal dengan sosok yang sedang kulukis ini? Beliau merupakan gadis paling cantik di dunia ini, dan aku sangat mencintainya. Kau amat kurang ajar.
akan aku adukan kau kepada istana. Kau akan dihukum karena lancang melukis rupa Sekar Kedaton Sundagaluh tanpa izin. Silakan saja, aku tidak takut. Punten Tuan Putri, iya. Tadi ada sosok pria yang langsung melukis sosok Tuan Putri di tepi danau. Benarkah? Aku rasa itu masalah. Tapi aku sangat penasaran dengan lukisannya. Kalau begitu, Rita ya, tolong pastikan gerbang istana dengan aman. Aku akan keluar dengan menyamar. Baik Tuan Putri, tapi aku harap Tuan Putri berhati-hati. Dia orang tadi kenal, siapa tahu dia bukan orang baik. Dimanakah pelukis itu? Tuan Putri Dia Pitaloka, aku mencintaimu. Kakang, bisakah engkau mengucapkan hal itu sekali lagi? Kakang, ucapkan hal itu tadi sekali lagi. Kakang, dengarkan aku. Tapi Tuan Putri, hamba ini apa? Hamba hanya sebagai rakyat biasa. Hamba rasa hamba tak pantas untuk sekedar berbicara dengan Tuan Putri. Tapi aku sangat suka Kakang. Aku sangat suka ketika Kakang mengungkapkannya. Kakang sangat manis. Jadilah kekasihku. Tuan Putri, memang benar hamba menyukai Tuan Putri. Tapi hamba rasa hubungan kita memang semestinya seperti ini. Sebatas Raden dan Jelata. Hamba takut mendapat cemoohan dari pihak istana. Kalau begitu, bisakah kita menjadi teman saja? Sebatas teman? Baiklah, aku akan mengikuti kemauan Tuan Putri. Kakang, ayo kita melakukan hal yang menyenangkan hati. Mari kita mencari kamar di tepi danau itu. Panggil saja. Aku Pitaloka. Kakang, tapi kamu belum menyebutkan namamu. Namaku Saniscara. Kamu cantik deh. Kakang Saniscara, langit sudah gelap. Sebaiknya kita harus berpisah. Nanti ayahku curiga jika kamar di istanaku tidak berpenghuni. Bawalah lukisanku Pitaloka agar kau senantiasa mengingatku sepanjang waktu. Dengan senang hati Kakang, tapi Kakang harus berjanji bahwa ini bukan pertemuan kita yang terakhir. Aku berjanji Pitaloka. Sampai jumpa. Aku mencintaimu. Pitaya, bagaimana pertemuannya Tuan Putri? Coba tebak Pitaya, ia benar-benar pria menakjubkan. Iya baik, lihatlah aku jadi begini karena dia. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Tuan Putri tidak takut jika Prabu mengetahuinya? Sudahlah, tak apa Pitaya. Kau boleh pergi. Tinggalkanlah diriku ini yang sedang bermekaran sendirian. Baiklah Tuan Putri. Silakan duduk di sana. Kalian jauh-jauh datang dari Majapahit, tentu membawa perlu, bukan? Benar sekali Yang Mulia, kedatangan kami adalah dikarenakan titah oleh Sri Baginda Hayam Wuruk untuk dapat melukis Sekar Kedaton Sundagaluh Dia Pitaloka. Dikarenakan junjungan kami sedang mencari permaisuri untuk dirinya. Oh, tentu boleh. Silahkan saja, tak ada salahnya dicoba. Benarkan istriku? Iya, coba saja dulu. Mungkin saja nanti akan baik ke depannya. Lagi pula, kami sama sekali tidak melarangnya. Mahapati Suradipati, tolong panggilkan putri kami. Baik Yang Mulia. Terima kasih atas segala keterbukaan yang Sundagaluh berikan kepada kami. Kami sangat beruntung mendapatkan ini semua. Yang Mulia, putri Anda sungguh cantik. Hamba tidak yakin dapat menggambarnya dengan baik. Hamba takut lukisan hamba hanya akan mengecewakan Prabu Hayam Wuruk. Tak perlu susah-susah, Bibi. Aku mempunyai satu gambar diriku di kamar. Bibi boleh meminjamnya. Tapi
Sebaiknya Bibi mengembalikan itu secepatnya. Ngomong-ngomong, lukisan itu untuk apa? Prabu Baginda Hayam Wuruk datang kemari untuk melamar dirimu dikarenakan beliau tertarik oleh dirimu. Bagaimana Pitaloka? Baik ayah, akan keluargakan lukisan itu. Ini lukisannya Paman Patih. Bawalah ke Majapahit. Terima kasih banyak dia Pitaloka. Luar biasa, ini sangat indah dan sempurna sekali. Betul kan begitu? Wah, benar. Bahkan lukisan hamba tidak ada apa-apanya. Bagaimana menurutmu sebuah mahakarya? Luar biasa, indah sekali. Paduka, Permaisuri, Tuan Putri, dan juga Mahapati, izinkan kami pamit lebih dahulu dikarenakan Prabu Hayam Wuruk tidak bisa lebih lama untuk menunggu lukisan ini. Baik, hati-hatilah di jalan. Semoga sang Prabu tidak merasa kecewa. Bibi, apakah benar ini wajah Putri Sekar Kedaton Sunda Galuh? Benar, Tuanku. Wajah yang ada di dalam lukisan itu adalah wajah Sekar Kedaton Sunda Galuh. Baiklah kalau begitu Bibi, aku minta wakilkan aku untuk melamarnya. Ibu, tolong umumkan ke seluruh istana untuk membuat pesta pernikahan untukku. Aku rasa aku tak dapat menunggu ini lebih lama lagi. Anakku, apakah kau sudah merasa sangat yakin? Ibunda, aku tidak pernah merasa seyakin ini. Baiklah. Baik Paduka, hamba akan segera kembali ke Sunda Galuh dan melamar dia Pitaloka. Patih Madu dan Raja Enggon tak langsung berangkat. Mereka terlebih dulu mengunjungi Mahapati Gajah Mada di Kepatihan. Apakah akan ada pesan yang ingin dititipkan? Katakan pada Raja Sunda Galuh, Majapahit ingin segera menyatu, baik dengan perang maupun dengan damai. Pilihan ada di tangan mereka. Nggih, Mahapati. Saya izin pamit. Rombongan Majapahit kembali berangkat menuju Sunda Galuh. Kali ini, mereka membawa seserahan berupa berbagai macam barang dan makanan. Benar-benar akan menjadi sebuah pernikahan yang amat mewah. Sesampainya di Keraton Sunda Galuh, rombongan Majapahit disambut dengan amat meriah. Raja, Permaisuri, Mahapati, serta Dyah Pitaloka hadir menemui mereka. Permisi, Prabu. Kedatangan kami kemari adalah untuk melamar Tuan Putri Dyah Pitaloka. Dikarenakan Prabu Hayam Wuruk amat sangat menginginkan beliau dan meminat untuk menjadikan dirinya sebagai permaisurinya. Syukurlah apabila Prabu Hayam Wuruk telah berkehendak. Namun semuanya kembali pada Dyah Pitaloka. Karena dia yang akan menentukan, bukan kami. Bagaimana Pitaloka? Ayah, berikan aku waktu untuk menjawabnya. Patih Madu, tolong beri waktu untuk putriku, karena ia perlu mempertimbangkan semua hal ini. Sama sekali tidak masalah, Paduka. Tetapi Raja Enggon membawa pesan khusus untuk Anda. Benar. Pesan dari Mahapati Gajah Mada. Sampaikan pesannya padaku. Terima kasih Paduka. Begini, Kerajaan Majapahit ingin sekali dengan Kerajaan Sunda Galuh agar bisa bersatu dengan Kerajaan Majapahit. Jika Kerajaan Sunda Galuh menolak, maka Kerajaan Majapahit tidak akan segan untuk melakukan tindakan keras. Baiklah, kami akan memutuskan secepatnya. Benarkan Mahapati? Benar, kami akan segera meminta pendapat kepada segenap rakyat. Mari. Anakku, Pitaloka, kenapa tidak kau terima saja lamaran itu? Lagi pula, lamaran itu datang dari Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit.
kau akan dijadikan permaisuri. Derajatmu akan naik. Lagi pula aku cemas bahwa penolakanmu akan menjadi alasan oleh Majapahit untuk menggunakan kekerasan dan menyerang negeri kita. Tapi aku mohon Ibu untuk aku memikirkannya terlebih dahulu. Baiklah anakku, pikirkan baik-baik. Bagaimana Pitaloka? Apakah kau akan menerima lamaran dari Majapahit? Ya, aku terima lamaran itu. Putriku sudah memutuskan, Mahapati sore ini akan berangkat ke Majapahit. Baik. Rombongan Sunda Galuh memasuki area lapangan Bubat saat menuju Majapahit. Lapangan Bubat adalah sebuah arena terbuka yang letaknya di utara pusat kota Majapahit. Karena di pinggir lapangan terdapat banyak pohon rimbun, Maharaja memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Namun, tanpa diduga, rombongan Sunda Galuh dihadang oleh pasukan pimpinan Gajah Mada. Selamat datang, Prabu Raja Linggambuana. Perjalanan yang jauh sungguh melelahkan, bukan? Majapahit menerimamu dengan penuh hormat. Terima kasih Mahapati. Kami datang dengan niat baik untuk menerima undangan pernikahan putri kami. Tentu niat baik. Namun ada satu hal lagi yang perlu kami jelaskan. Perjelas, maksudmu apa Mahapati? Dia Pitaloka akan kami jadikan sebagai tanda upeti. Tanda upeti, maksudmu apa? Benar, dia datang bukan sebagai permaisuri, namun dia datang sebagai selir untuk raja kami. Mahapati, kau sedang berbicara tentang kehormatan putri kami. Dan saya mau berbicara tentang kehormatan Majapahit. Ini penghinaan. Kami tidak akan tunduk. Pikirkanlah Maharaja, satu keputusan ini akan menentukan dari pasukan Anda yang bawa hari ini. Lebih baik kami mati daripada harus menyerahkan kehormatan kami. Baik kalau begitu, Majapahit tidak punya pilihan. Demi kehormatan ayahku dan kerajaanku, aku rela mati. Pitaloka, kasihku, bangunlah. Pesta pernikahan kita akan segera dimulai. Gajah Mada, apa yang telah kau perbuat? Berani melawan kehendak raja, benar-benar tidak pantas menjadi seorang Mahapati. Ini akibat kesalahan mereka sendiri yang tidak ingin patuh kepada Majapahit. Gajah Mada, kau sungguh benar-benar keterlaluan. Kau akan mendapat hukuman yang setimpal. Cukup sudah, kita tidak bisa menutup mata lagi atas apa yang terjadi. Hubungan dengan Tanah Jawa bukan lagi tentang hubungan persahabatan, tetapi penghinaan dan ancaman bagi kehormatan Sunda. Tetapi Adinda, tidak semua orang Jawa seperti itu. Tidak, mulai hari ini dengarkan perintahku dengan jelas. Aku melarang seluruh rakyat Sunda menjalin pernikahan dengan orang Jawa. Karena ini adalah bentuk menjaga martabat dan harga diri kerajaan kita. Apa tidak terlalu keras, Adinda? Lebih baik kita keras sekarang daripada kehilangan kehormatan kerajaan kita selamanya.